di satu desa yang dikunjungi oleh mereka berdua. Jadi ada tembok di satu desa, bangunan dia mau roboh, kok tiba-tiba sama Nabi Khidir, oleh Nabi Khidir langsung dibetulkan, direnovasi, dibangun mali. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Allah Khidir, kok langsung dikerjakan Nabi Khidir? Kok dak takon dulu buat tentang letrumin tentang tiang kang gadah bangunan niki borongan apa harian niki? Karena di desa itu masyarakatnya medit, dan Nabi Musa kali Nabi Khidir sampun bertamu ke masyarakat tersebut, ternyata betul medit betul. Nggak ada yang nyugoni blas. Sehingga Nabi Khidir menjawab apa yang dibingungkan, apa yang dipertanyakan oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun bangunan yang akan roboh itu, wahai Nabi Musa, berarti ini kejadiannya di zaman Nabi Musa. Jauh sebelum baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Dan Nabi Khidir ini para hadim, para rawuh, Allah berikan kemuliaan. Beliau ini panjang umur sampai nanti akhir zaman. Dan Nabi Khidir ini sering mendatangi orang-orang baik di antara kita. Serta Nabi Khidir ini bisa menyerupa wajah manusia. Ada ulama yang mengatakan di antara tondonya jempol kanannya itu lentur, lemes. Panjenengan kalau kepengen tahu ada Khidir di depan panjenengan pas selaman tuh pitekan itu. Tidak dikabut sama kiwanya. Orang-orang khusus bapak ibu ya, yang bisa ketemu Khidir. Kalau orang bukan orang baik, tidak bisa ketemu. Repot. Kapan-kapan bahas Khidir ini, atau mungkin nanti lewat para guru yang lain. Lanjutkan ini. Tembok itu Nabi Musa miliknya 2 anak yatim yang sekarang sedang tinggal di kota. Ini kan kejadiannya di mana? Di Cangkring. Cangkring desa apa kota ini? Di desa ya. Ini kejadiannya di Cangkring, anak yatim yang masih ada di Banyuwangi kota. Rumahnya Habib Shalal Mukhtar. Orang kota ini. Namanya anak yatim 2 ini, yang satu Asram, yang satu Sarim. Asram sama Sarim. Sodro. Di bawah tembok tersebut Nabi Musa ada harta simpanan milik 2 anak yatim tadi. Kalau itu tembok roboh, padang itu harta itu simpan. Terus kelihatan masyarakat desa, dia pun antek, disele tidak dibalik, nanti kan gitu.
diutang tidak balik. Dan saya lakukan ini wahai Nabi Musa, satu katanya Nabi Khidir, gara-gara bapak ibunya dua anak yatim itu orang yang saleh, orang yang ahli ibadah. Wa kana abuhuma salihan. Saleh itu orang yang hubungannya bagus sama Gusti Allah dan sama sesama, itu namanya saleh. Yang kedua, Nabi Musa, Allah kepingin anak yatim tadi yang di kota itu nanti tumbuh dewasa sampai besar, sehingga nanti mereka berdua akan balik lagi ke desa ini dan untuk mengambil harta simpanan tersebut. Yang ketiga, Nabi Musa, apa yang saya kerjakan ini bukan karep saya dewek, tapi ini adalah perintah saking Gusti Allah. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu nih. Satu, orang tua anak yatim itu orang yang baik. Yang kedua, Allah kepingin anak yatim itu tumbuh dewasa kemudian mengambil harta tadi. Yang ketiga, ini bukan karepnya Nabi Khidir tapi perintahnya Allah. Apa harta simpanan itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, harta simpanan tersebut berupa lauhan min dahabin, adalah papan yang terbuat dari emas 24 karat. Jadi harta simpanan itu papan dari emas 24 karat. Terus di kedua sisinya ada tulisan ilmu. Salah satu sisinya tulisannya seperti ini. Ini riwayat keterangan dari sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Tulisannya di papan itu, ajaban liman ayqana bil mauti kaifa yafrah, ajaban liman ayqana bil hisab kaifa yaghful, ajaban liman ayqana bil rizq kaifa yat'ab, ajaban liman ayqana bil qadar kaifa yansab, ajaban liman ayqana bi zawalid dunya taqallubiha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tulisannya yang pertama aneh, orang yang yakin mati kok bisa senang kelewat batas, itu kok bisa happy, pesta, minum minuman keras, minum lagi, mabuk lagi, joget terus, tarik. Kenapa? Senangnya kelewat batas. Bukan apa-apa Bapak Ibu senang itu tidak apa-apa. Itu justru manusiawi. Monggo kita bersenang-senang, cuman tetap jangan pakai maksiat gitu. Mau mandi-mandian ke tempat wisata monggo, cuman jangan sampai maksiat. Jangan buka aurat, kan ngeten. Jangan sampai campur lanang wadon. Di mana Beb? Ya tidak tahu cari di mana. Sewa tak gelenti atau urunan tak coba pengajian nih buat kolam gitu. Khusus disewakan kan ngeten. Wadon tok. Silahkan bersenang-senang, nyanyi, ibu-ibu monggo, cuman tempat tertutup wadon tok. Jangan sampai keluar suaranya itu. Tidak apa-apa.
rumahnya Haji Didin disewa, ibu-ibu tok, terus nyanyi-nyanyian di dalam, tidak apa-apa. Khusus wadon tok, tidak usah disyuting kan, ngaten, tidak usah di video. Dan nyanyinya nyanyi-nyanyi yang bener, tidak ngawur kan, ngaten, tidak apa-apa. Maksud tidak boleh nyanyi Pak Haji? Boleh. Tidak ada yang ngomong tidak boleh nyanyi, tidak ada, boleh nyanyi. Ibu-ibu angsal nyanyi boleh. Cuman ada tempatnya kan, ngaten. Ada caranya, itu Pak. Permasalahannya itu ada caranya, ada tempatnya, ada batasannya. Monggo seneng-seneng monggo. Cuman satu, jangan maksiat. Kenapa? Eman wong seneng ini kepengin bahagia kok ternyata setelah mati diantemi sama malaikat. Kan eman. Aneh ya. Yakin mati tapi kemudian dia tertawa, terbahak-bahak, seakan-akan dia tidak akan mau mati. Dan ternyata kain kafan sudah datang ke toko penjual kain di Rogo Jambi. Sudah siap, sudah kain kafannya. Besok tonggonya numbasaken ke situ. Yang ngakak tadi malam dibungkus, mau dikirim lewat JNT ke kuburan. Allah. Makanya Bapak Ibu kita diajarkan oleh para ulama, para guru kita kita nih kalau seneng diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, kan nggak? Kegiatan yang bermanfaat. Panjenengan bapak-bapak ini kan hadir hall mungkin yang paling terkenal Solo itu ya. Dan panjenengan kan lihat sendiri kalau di Solo itu. Kebetulan rangkaian acaranya agak panjang daripada hal-hal yang lain Jangan sampai 3 hari di Solo. Tiap malam ada apa itu di situ? Oh iya roha, mari roha apa? Habis roha apa terus? Gambus. Ada Hajar Marawis, ada gambus. Coba panjenengan perhatikan. Bagus kan? Lanang tok. Tidak ada perempuan. Pakaiannya sopan semuanya. Lagunya lagu-lagu nasihat Bapak. Lagu-lagu nasihat, lagu-lagu salawat, lagu-lagu yang menceritakan orang-orang soleh terdahulu. Itu didesain memang seperti itu. Jadi lagu cuma ceritanya orang-orang soleh. Kemudian dikasih gambus, dikasih gendang, ada kemudian gerakannya. Jadi ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya gitu. Tidak tawur-tawuran, seneng-seneng, kabeh ditokno, kabeh dilakoni. Kok seneng nih supaya kita bahagia, kok ternyata tidak pakai aturan, tidak pakai batas, tidak pakai coro, senengnya akhirnya dosa. Emang. Ampun. Terus tulisan selanjutnya, aneh orang yang yakin hisab, nanti di hadapan Allah dihitung sama Allah, ditanya mulai nikmat Allah yang terkecil sampai nikmat Allah yang terbesar. Akan ditanya mulai nikmat terkecil sampai nikmat terbesar. Loh, kok bisa lali-lalian ini? Kok bisa lupa sama penghitungan itu, amal itu? Nanti mau ditanya sama Allah. Sampai diriwayatkan nanti Bapak Ibu di padang mahsyar itu, ketika setelah dibangkitkan dari kubur, masing-masing manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menunggu dan menunggu, sampai orang kafir itu bilang, ya Rabb arihna walau ilan nar, ya Allah cepetan dah ya Allah, neraka pun. Sampai kamu seperti itu. Padahal neraka lebih hancur mana?
lebih dahsyat lagi. Lah ini kan masa depan saya panjenengan semuanya ini Bapak Ibu. Hah? Kan kita semuanya memikirkan masa depan ini, cuman sayang masa depan yang kita pikirkan masa depan yang sebelum mati. Setelahnya mati tidak ada dipikirkan. Menabung untuk masa depan saya ngendi agar supaya enak hidupnya masa depan. Yang mana masa depan ini? Masa depan ini setelahnya wafat itu. Dalam barzahnya gimana nanti di kuburan? Jadi taman surga atau lubang yang tembus ke neraka-Nya Gusti Allah. Nanti dibangkitkan sama Allah dari alam kubur, keadaannya gimana? Mulia apa hina? Nanti ketika di padang mahsyar Allah kumpulkan semuanya, nanti gimana nasib kita? Nanti mau ditakoni sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah pangapunten Bapak Ibu panjenengan ini bapak-bapak sepeda motoran coba. SIM sudah lengkap, STNK ada, helman, lampu murup, spion lengkap, ada cegatan, dredeg enggak? Enggak dredeg. Temenan enggak dredeg? Katakan sudah lengkap sudah. Ada rasa di hati ini gredeg kan gitu. Awas ada yang kurang ini. Dilihat cegatan itu, SIM ono ini, STNK ono ini. Helm kadang-kadang dipegang gini, ke helm yang mana? Kan enggak, Pak? Pengalaman misalnya. Lah ini polisi nih masih. Padahal polisinya nyoponya halus itu. Selamat malam, nggih, selamat malam, bingung ini sudah. Mau kemana, Pak? Jawab jujur itu. Padahal ditakoni konconya tadi ngapus tadi. Dari mana? Nanti nunggu sampai. Surat-suratnya ada. Ngambil surat itu bingung. Padahal mau ditembak sama polisinya. Dan terus gimana nanti? Ditakoni sama malaikat. Ditanya sama Allah itu gimana? Ditimbang amalnya nanti. Oke, omongan ini untuk yang punya iman Bapak Ibu ya. Omongan ini untuk yang punya iman, yang percaya sama akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau tidak percaya sama akhirat, omongan ini tidak masuk. Parah, omongan parah itu. Sehingga aneh ya. Kalau ada orang kemudian melakukan apa yang dia mau kerjakan, tidak ngurus, tidak halal haram sikat, punya siapa tidak ngurus, sepenting boleh, yang penting dapat. Nah, itu bukan orang Islam itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ajaban liman ayqana birrizqi kaifa yat'ab. Sungguh aneh orang yang yakin rezeki sudah ditulis oleh Allah, kok masih capek-capek sampai ngambil haknya orang, sampai nipu, sampai ngerampok, sampai bohong, sampai sumpah palsu kadang-kadang. Wallahi isun kulaan 20.000. Isun badi mung 5.000. Untuk selawi. Padahal kulaannya 2.500 itu. Banti banyak itu. Sampai disumpah, pakai sumpah. Katanya sabda Nabi Muhammad, al-yaminul kadhibah munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Nabi bersabda, sumpah palsu ini enggak laris barangnya, tapi barokahnya ente habis. Tidak ada Bapak, itu hasilnya pasti tidak akan mendekatkan dia kepada kebaikan, pasti. Harusnya uangnya banyak, pasti uangnya tidak menghantarkan kepada kebaikan, pasti. Abal mal ayyakhruja illa man haitsu dakhal. Harta itu tidak mau keluar kecuali seperti caranya dia masuk. Kalau caranya masuk bagus, keluarnya bagus. Kalau caranya masuk elek, keluarnya pasti elek.
pasti elek. Hasilnya nyolong, dimakan. Pasti makanan tersebut menghantarkan pelakunya maksiat. Pasti itu. Itu tidak bisa ditahu Bapak. Tidak bisa ditahu Ibu. Makanya cukup kalau kita ngelihat orang sukses ternyata dari yang haram, jangan dibilang, wah enak wong iku ya. Lho enak kan endi? Oh badar togel soge nih. Jangan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan ini selalu membisikkan ke hati kita, awas melarat, awas miskin kamu. Terus nyuruh berbuat yang dosa. Tak apa-apa wis ngakno duit wis. Wis nyolong ae wis. Wis ngerampok ae wis. Padahal Allah sudah berjanji, Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan rezeki. Lah Bapak Ibu kalau kita mau merenung kehidupan kita ini jauh lebih enak Bapak Ibu daripada kehidupannya bapak atau mbah kita. Secara umum nih. Coba lihat bapak panjenengan atau mbahnya panjenengan coba. Enak uripnya, sudah motor dah ada, HP dah ada, listrik ruwet, mau masak masih pakai kayu Pak. Sekarang mana yang tidak enak sekarang ini? Kompor tes, malah sekarang tidak ada pakai tes, sekarang dicop tok, cit, masuk bulat, pakai listrik, HP, kendaraan. Mana rumah yang tidak punya sepeda motor sekarang? Nggak ada, sudah motornya telu papat, walaupun lama-lama sudah motornya. Mbahnya dulu jalan kaki sepedaan. Ada apa dengan keyakinan tentang rezeki? Aneh. Ajaban liman ayqana bil qadar kaifa yansab, sungguh aneh orang yang yakin dengan takdir kok capek-capek. Ini takdir, rezeki termasuk takdir Bapak Ibu ya. Ini ceritanya Jakbar nih, cerita bapaknya orang tuanya. Adung megawe dosa ojo kaput-kaput. Yang mampu dikerjakan, jangan mokso. Jangan mokso. Takdir sudah ditentukan. Maksudnya Bapak Ibu bukan jangan semangat, bukan semangat, cuman jangan kelewat batas. Tidak sembahyang, tidak jumatan, ngapusi wong, nipu, itu kan buat capek itu kan. Lah yang ditipu nih, kalau sekarang ditipu besok ketemu gimana? Salipan terus minggir lewat jalan yang lain. Itu yang punya malu, yang tidak punya malu gede-gedengan. Padahal habis ngapusi kemarin ini. Dak rumongso salah, dak minta maaf. Rai gede katanya orang Jawa. Takdir sudah ditentukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang sukses jangan sombong. Yang merasa belum sukses jangan patah semangat. Ini hanya strategi Allah untuk mengatur jalannya kehidupan. Tetap beribadah kepada Allah, tetap pegang aturan, selalu syukur, sabar. Nggih kersane pun ini nasihatnya seperti ini kan nggih. Yang mau monggo, yang tidak mau silahkan cari jalan yang lain. Mungkin selamat kan ngaten. Ajaban liman ayqana bi zawalid dunya wa taqallubiha bi hadiya kaifa yatmainu ilaiha. Aneh orang yang yakin dunia ini akan hilang. Dunia akan hilang Bapak Ibu, dan dunia ini berganti pemainnya Yang dulu soge mana sekarang? Tidak ada. Yang dulu melarat mana? Tidak ada juga. Bahkan sekarang Bapak Ibu yang soge, yang anaknya yang dulu melarat itu, yang melarat, yang dulu bapaknya soge. Ya Allah, saya tak cerita panjenengan, saya cerita yang dilihat saya ini, yang masih umur sekian saya ini.
belum sepuh seperti panjenengan. Saya masih 6 nih Bapak. Saya ini 17 kalau malam. 71. Nanti kita saksikan sendiri, bapaknya Sogi, anaknya berubah sudah. Nah kita saksikan bapaknya melarat, anaknya Sogi. Nah itu orangnya datang. Yang mana Beb? Tidak tahu rahasia. Hah? Pemain Pak berganti Pak. Ada siang ada malam. Kan ngerti? Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis. Tak Senin tok, tak Selasa tok. Sehingga apa maksudnya? Pergantian pemain akan terus selalu ada. Jangan tenang, jangan ngandalkan dunia, andalkan Allah. Gitu maksudnya. Kocokku akeh, jangan diandalkan, andalkan Allah. Duitku akeh, jangan andalkan duit, andalkan Allah. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk selalu dikumandangkan, diproklamirkan setiap hari 17 kali, dan dibaca dak sah salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong sama Engkau ya Allah untuk menyembuhkan penyakit, bukan dengan obat, bukan dengan uang yang banyak, kemudian jalan ke rumah sakit yang paling mahal, bahkan di luar negeri waras sembuh Pak. Tidak sembuh Pak. Kadang-kadang sembuhnya alternatif di desa itu, bayar 20.000 sembuh sakitnya gitu. Oh Allah, dibuat bingung sama Allah otaknya orang cerdas ini. Kalau tidak mengandalkan sama Gusti Allah, dibuat bingung, ngalor ngidul. Ternyata yang bantu dia tonggonya sendiri. Oke, biar ini nasihat buat kita semuanya Bapak ini, Ibu ya. Jangan kita ngandalkan apapun saja. Allah, minta sama Allah. Nanti terserah Allah yang ngatur ini, apa lewat anaknya, apa lewat tonggonya, apa lewat konconya, apa lewat bahkan bisa lewat musuhnya Bapak Ibu, ditolong sama Allah. Seperti ceritanya kemerdekaan Indonesia ini, kan ditolong sama Jepang ini kan ditolong sama Jepang. Kenapa Jepang pulang dibom sama Amerika, Nagasaki dan Hiro cangkring? Allah punya cara seperti itu. Jadi taruh di hati kita nih, Allah mau apa saja minta sama Allah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau minum, bismillah. Mau ngaji, nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Nopo mawon Bapak Ibu yang mau kita kerjakan, minta tolong sama Allah. Nanti terserah Allah yang ngatur nanti. Dikasih ilmu lewat gurunya, dibantu lewat temannya, dibantu lewat anaknya, dibantu lewat Allah punya 1000 cara bahkan lebih. Itulah makna tawakal kepada Allah. Tidak mengandalkan apapun saja, termasuk dengan dunianya. Disebutkan ad-dunya aduwwullah wa aduwwu awliyaillah wa aduwwu a'daillah. Dunia itu musuhnya Allah. Semenjak Allah ciptakan, Allah tidak pernah menoleh kepada dunia. Yang disampaikan sama Nabi, seandainya dunia seharga separuh sayapnya lalat, maka Allah tidak kasih minum orang kafir seteguk air. Seteguk air tidak dikasih. Tapi ternyata kita lihat orang kafir sogi-sogi. Berarti kan dunia tidak ada harganya di hadapan Allah. Dunia musuhnya kekasih Allah. Kenapa? Buat bingung Bapak. Buat bingung ya. Anaknya minta biaya sekolah, kadang-kadang duit dah, bingung ini. Harus kerja, usaha, sabar, kan nggak tuh? Dan katanya dunia ini musuhnya Allah. Apa maksudnya? Nanti di saat terakhir mau mati orang kafir, yang diandalkan apa? Dunianya, tidak bisa bantu ternyata. Apa kata Allah menceritakan tentang hal ini?
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak bisa nolong dia hartanya dan usahanya dia tak bisa. Terakhir tak bisa membantu. Padahal itu yang selalu dikenang. Itu dia bangga-banggakan. Saya jutawan, saya miliarder. Mau mati Bapak Ibu. Kepengen masuk surga, ternyata hartanya tidak bisa menghantarkan dia. Dan yang terakhir tulisannya adalah, apa tulisan terakhir di papan tersebut? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, sudah tertulis di prasasti sejak zaman dulu, bahkan termasuk di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap generasi, setiap umat, setiap nabi, setiap rasul itu Allah berikan perjanjian. Adam, Idris, Nuh, kau jadi nabi, kau jadi rasul. Engkau ya Allah, ayo kerja, sebarkan risalah, sebarkan ajaran saya. Engkau ya Allah, cuma perjanjian. Kalau nanti tengah-tengah kamu tugas, Nabi Muhammad keluar, Muhammad SAW keluar, atret ya, kamu jadi anak buah. Siap ya Allah. Itu peraturannya gitu. Jadi setiap nabi, setiap rasul pasti menceritakan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agamawan apapun saja agamanya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu pasti tahu akan datang Nabi akhir zaman, pasti tahu. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang nasihati kakeknya Nabi Muhammad kan gitu. Ketika Nabi diajak berdagang itu, kan dibilangi itu. Ini hati-hati cucu kamu nih, bawa pulang, jangan diteruskan perjalanan. Enggak kelihatan Yahudi di partai ini. Ahli agama tahu dia. Yahudi tahu semuanya. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad, lah ini sudah tahu, cuma tidak mau ikut. Kenapa? Ya satu, tidak ada hidayah. Yang kedua, hasad itu, hasud. Dengki. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nabi-nabi, rasul-rasul ini banyak diutus ke Bani Israel, ke Yahudi. Banyak. Sehingga mereka kecewa, kok nabi akhir zaman kok bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi. Kecewa berat mereka. Makanya yang mempertahankan egonya, sombongnya, tak mau masuk Islam. Walaupun banyak juga di antara mereka yang masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barakasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini nasihat buat kita semuanya yang sungguh banyak di antaranya. Mari kita terus semangat beramal baik, terus Bapak Ibu lakukan amal baik apapun saja yang kita mampu. Kita berharap semoga manfaatnya mengalir untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Yakin ini Bapak Ibu, kebaikan yang kita laksanakan, barakahnya itu bukan hanya mengalir kepada kita, tapi kepada anak cucu, bahkan orang-orang sekitar kita. Penutup disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir, beliau mengatakan, innallaha yahfadhu bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi wa itratahu wa ashiratahu wa ahla duwairatin hawlahu fama yazaluna fi hifdillah ma dama fihi. Sesungguhnya Allah menjaga sebab orang yang saleh. Allah menjaga sebab orang yang baik amalnya. Siapa yang Allah jaga? Anaknya. Yang kedua, cucunya. Yang ketiga, itratahu, keluarganya, ponaannya, sepupunya, saudaranya. Yang keempat, ashiratahu, keluarganya secara umum, mbahnya, pamannya. Wa ahli duwairatin haulahu, tonggo-tonggonya, sehingga mereka tetap dijaga oleh Allah selama ada orang soleh tersebut.
Saya jangan mau ngasih uang tonggo, tidak mampu gitu. Saya jangan mau ngasih makan sak kampung, tidak mampu. Saya jangan kepingin mereka sejahtera. Satu gitu, yang paling bisa kita kerjakan apa? Yang taat sama Allah, ibadah sama Allah, yang bagus kita sama Allah. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan nular kepada orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya rahmanir rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa likutri unta wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi syafa'atil Fatihah.